Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, kami dari kelompok 7 kelas manajemen 23A ingin memaparkan hasil laporan studi lapangan AIK. Perkenalkan sebelumnya, saya sendiri Larsana Tamaldasya dengan NPM 2301010001. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang profil Apotek Unima Medika. Apotek Unima Medika merupakan sarana pelayanan kesehatan yang didirikan oleh Universitas Muhammadiyah Magelang melalui program studi farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan. Apotek ini berlokasi di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dan diresmikan pada 13 Juni oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang. Lalu, Apotek Unima Medika beroperasi setiap hari pukul 8 pagi hingga jam 21 WIB dan menyediakan berbagai jenis obat, baik obat bebas maupun obat keras sesuai resep dokter. Pelayanan dijalankan oleh apoteker dan tenaga teknis kefarmasian serta dilengkapi layanan kesehatan seperti pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan laboratorium sederhana. Selain sebagai sarana pelayanan kesehatan, Apotek Unima Medika juga berfungsi sebagai apotek pendidikan yang mendukung praktik mahasiswa dan berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan obat yang rasional. Selanjutnya, perkembangan retail kesehatan, khususnya apotik, mengalami peningkatan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan. Apotik tidak hanya berfungsi sebagai tempat penjualan obat, tetapi juga sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat yang aman dan tepat. Dalam perspektif Islam, kegiatan usaha itu harus dijalankan berdasarkan nilai kejujuran, amanah, dan keterbukaan. Lalu, transparansi informasi produk itu menjadi hal yang sangat penting karena konsumen itu berhak mengetahui manfaat, aturan pakai efek, samping, harga, serta masa kadaluarsa obat yang mereka beli. Namun, pada praktiknya masih ditemukan apotik yang kurang memberikan informasi itu secara jelas pada konsumen, terutama pada pembelian obat yang tanpa konsultasi atau bisa jadi kayak pembelian obat bebas gitu. Hal ini jadi berpotensi menimbulkan penggunaan obat yang tidak tepat dan menurunkan kepercayaan konsumen. Apotek Unima Medika hadir dengan menerapkan pemasaran retail berbasis nilai Islam melalui transparansi informasi produk sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional mereka. Meskipun demikian, penerapan transparansi ini masih menghadapi kendala seperti keterbatasan waktu pelayanan dan perbedaan tingkat pemahaman konsumen. Kalau waktu pelayanan kayak contohnya lagi ramai atau seperti apa, jadi mereka apotekernya itu susah untuk menjelaskan karena lagi ramai, karena nggak semua orang tuh datang ke apotik punya waktu luang yang banyak seperti itu. Terus perbedaan tingkat pemahaman konsumen, biasanya yang sudah lansia dia kan maunya pemahaman dikasih tahu obatnya ya yang apa namanya, yang ini aja, apa namanya, yang to the point gitu. Oh, ini obatnya bakalan seperti apa, bakalan efek sampingnya seperti apa. Kalau yang lansia, kalau yang masih muda kan lumayan bisa memahami gitu. Nah, oleh karena itu penting untuk dikaji lebih lanjut sejauh mana penerapan transparansi informasi produk berperan dalam membangun kepercayaan konsumen di Apotek Unima Medika. Walaupun Apotek Unima Medika ini punya keterbatasan waktu dan perbedaan tingkat pemahaman konsumen, tetapi Apotek Unima Medika ini dia berusaha sebaik mungkin untuk memberikan informasi yang jelas tentang obat yang ingin dibeli oleh konsumen. Jika konsumen menanyakan tentang kehalalan produk, Apotek Unima Medika akan menjelaskan dengan sedetail mungkin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Erik Wibisono, NPM 2301010021. Berdasarkan latar belakang yang teman saya tadi telah dijelaskan, nah jadi kami itu merumuskan 4 poin utama yang menjadi fokus dari permasalahan dalam studi lapangan ini. Nah, yang pertama itu kami itu ingin mengkaji bagaimana penerapan nyata transparansi informasi produk di Apotek Unima Medika, khususnya jika ditinjau dari perspektif permasalahan retail berbasis nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua, kami mendalami rincian informasi apa saja yang disampaikan oleh petugas apotek kepada konsumen, baik dalam proses pelayanan maupun penjualan obat. Kemudian yang ketiga, kami ingin melihat sejauh mana peran transparansi tersebut dalam membangun dan memperkuat kepercayaan konsumen terhadap apotek ini. Dan yang terakhir, kami juga mengidentifikasi kendala atau tantangan apa saja yang dihadapi oleh pihak Apotek Unima Medika dalam mengupayakan keterbukaan informasi ini kepada masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait waktu pelaksanaan dan responden dari Apotek Unima Medika.
Kegiatan kunjungan lapangan yang dilaksanakan pada 4 Desember 2025, mahasiswa yang terdiri dari Laras Ananta Amaliansyah, Miftahul Huda, Erik Wibisono, dan saya sendiri Latifah Putri Anggraini. Wawancara ini dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara dengan apoteker Dalilah S. Farm, selaku pengelola apotek Unima Medica, dengan tujuan menggali informasi mengenai aktivitas pelayanan kefarmasian, penerapan transparansi informasi produk, pelayanan konsultasi obat, serta penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik pemasaran retail sebagai bahan utama penyusunan laporan dalam studi lapangan. Selanjutnya masuk dalam poin pembahasannya. Yang pertama yaitu penerapan transparansi informasi produk. Jadi apotek Unima Medica itu menerapkan transparansi dengan memberikan penjelasan obat secara lisan sebelum diserahkan kepada konsumen, meliputi fungsi, cara penggunaan, dan resiko obat ketika dalam proses konsumsi. Kemudian petugas itu menggunakan bahasa sederhana, memastikan konsumen memahami informasi serta bersikap terbuka dan jujur. Transparansi ini mencerminkan nilai kejujuran dan amanah dalam Islam serta membuat konsumen merasa aman dan percaya terhadap pelayanan apotek. Kemudian yang kedua yaitu informasi produk yang disampaikan kepada konsumen. Informasi yang diberikan mencakup nama obat, kegunaan, dosis, aturan pakai, kandungan, keamanan, serta kehalalan produk jika ditanyakan. Penjelasan disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman konsumen, serta secara jujur tanpa melebih-lebihkan manfaat dari obat itu sendiri. Sikap terbuka ini membantu konsumen mengambil keputusan yang tepat dan meningkatkan kepercayaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu peran transparansi dalam membangun kepercayaan konsumen. Transparansi informasi berperan besar dalam membangun rasa aman, kepuasan, dan loyalitas konsumen. Kejujuran petugas dalam menyampaikan informasi, termasuk terkait kehalalan obat, membuat konsumen merasa dihargai dan dilayani dengan baik. Kepercayaan terbentuk melalui pelayanan yang konsisten dan etis sesuai nilai Islam, serta berdampak positif pada citra apotek. Kemudian yang keempat, yaitu kendala dalam penerapan transparansi informasi produk. Kendala utama meliputi keterbatasan waktu saat apotek itu ramai, perbedaan tingkat pemahaman konsumen, serta tidak selalu tersedianya informasi kehalalan obat. Meski demikian, petugas tetap mengutamakan kejujuran dan berusaha menyampaikan informasi penting secara optimal agar keselamatan dan kepercayaan konsumen itu bisa tetap terjaga. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian akhir dari pemaparan kita, yaitu kesimpulan dan saran. Jadi untuk kesimpulannya berdasarkan observasi dan wawancara yang sudah kami lakukan, kami dapat simpulkan bahwa apotek Unima Medica ini telah berhasil menerapkan transparansi informasi produk secara konsisten. Hal ini terlihat dari cara apoteker memberikan penjelasan obat yang jelas, jujur, dan mudah dipahami oleh pasien. Kemudian apotek Unima Medica juga sudah melakukan praktik yang sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan kejujuran sehingga mampu membangun kepercayaan konsumen yang kuat meskipun untuk kedepannya masih ada sedikit kendala operasional di lapangan. Nah, kemudian sedikit saran atau beberapa saran dari kami untuk apotek Unima Medica ini, yaitu pertama, terus mempertahankan kualitas komunikasi petugas agar tetap ramah dan transparan. Kemudian yang kedua, penguatan informasi tertulis terutama mengenai label kehalalan produk agar pasien merasa lebih tenang. Dan yang ketiga, perbaikan pada sistem pelayanan untuk meminimalisir kendala operasional sehingga kualitas pelayanan berbasis nilai Islam ini bisa semakin optimal. Nah, kemudian ada hasil dokumentasi sebagai bukti nyata kegiatan kami, kegiatan yang sudah kami lakukan. Jadi di slide selanjutnya ini teman-teman bisa melihat hasil dokumentasi selama proses wawancara dan kunjungan berlangsung. Kami sudah melakukan diskusi langsung dengan pihak apoteker seperti yang terlihat di foto tengah dan kanan atas untuk melihat bagaimana alur pelayanan dan pengelolaan obat di sana. Kemudian kami juga berkesempatan melihat langsung ketersediaan produk di etalase apotek untuk memastikan keterbukaan informasi yang diberikan kepada pasien. Sekian dari kelompok 7 kelas manajemen 23A. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.